Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa malayina minal kawakibi wal ardu ahsanuha wa ja'ala iddata syuhuri ithnai asyra syahra wa ramadana afdaluha wa ja'ala fil usbu'i sab'ata ayyamin wal jum'atu akramuha wa ja'ala alafan minal layli wa laylatul qadri khairuha salatan daiman wa salaman abada ala khairi nabiyyin ursila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla fa'ala fi kitabihil arim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani wa akhwati fillah, jika kita ditanya apakah kita bangga menjadi seorang muslim, lantas jika kita ditanya apakah yang menjadikan kita bangga menjadi seorang muslim, sebab apa yang menjadikan kita itu bangga dengan agama Islam? Setiap orang pun ada yang mengatakan karena Islam dinu rahmatan lil alamin atau ad-dinu mustaqim. Ya, semua jawaban mengandung jawaban yang benar. Namun ada suatu perkara, ada beberapa perkara yang menjadikan kita harus bangga menjadi umat Islam, menjadi seorang muslim. Maka apakah tiga perkara itu? Ada tiga perkara yang menjadikan kita itu bangga menjadi seorang muslim. Ada berapa? Ada tiga perkara yang mesti kita bangga menjadi seorang muslim. Yang pertama, Islam mempunyai konsep ketuhanan yang sangat jelas. Dalam Islam, konsep ketuhanan dalam agama amatlah jelas dan gamblang sekali. Bilangannya jelas, namanya juga jelas, di mananya juga jelas. Dari ujung barat sampai ujung timur, kalau seorang muslim ditanya berapa Tuhan dalam Islam, mereka sepakat menjawab ahad atau satu. Dari ujung selatan sampai ujung utara atau dimanapun berada, ketika di situ ada orang Islam kemudian ditanya berapa Tuhan dalam Islam, mereka pasti sepakat menjawab Tuhan itu hanyalah satu. Ya, ini kemudian yang termaktub di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Tuhan yang esa. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Tuhan yang esa. Ma'asyiral muslimin, umat Kristiani meyakini bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu. Ada yang namanya Tuhan Bapa, ada pula yang namanya Tuhan Anak. Juga dalam umat Hindu Buddha meyakini bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Ada yang namanya Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, dan siapa lagi itu saya tidak tahu. Bagi mereka konsep ketuhanan itu satu berarti tiga, berarti tiga berarti satu. Nah, itu seperti halnya kopi ABC 3-in-1 gitu ya. Susu, kopi, dan gula. Susu, kopi, dan juga gula. Kalau di dalam Islam, Tuhan hanya satu. Kemudian nama Tuhan juga sangat jelas, yaitu Allah. Orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris, jikalau Muslim ditanya siapa Tuhanmu, mereka sepakat menjawab Allah. Orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, jika ia seorang Muslim dan ditanya siapa Tuhannya, mereka serampak menjawab Allah. Beda di agama lain, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Mereka menamai Tuhan mereka dengan teologi mereka, sesuai dengan zaman mereka dan daerah mereka. Itulah perkara pertama yang mengharuskan kita bangga menjadi seorang Muslim. Kemudian perkara yang selanjutnya, itu perkara yang kedua, umat Islam mempunyai figur yang kisahnya ditulis dengan sangat detail sekali. Ikhwani fiddin,
wa ahfati fillah rahimakumullah, hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia, satu-satunya hamba Allah yang kisahnya dituliskan sangat detail, sangat rinci sekali, dan dengan sesuai fakta berdasarkan riwayatnya. Dari bagaimana cara jalannya, tubuhnya, rambutnya, bahkan sampai beliau itu memasuki kamar mandi pun ditulis dengan sangat rinci sekali. Dari beliau lahir, masa kanak-kanaknya beliau, ketika beliau remaja, ketika beliau dewasa, sampai beliau itu wafat, itu ditulis sangat rinci sekali. Bahkan sebelum kelahiran beliau atau waktu pas hari hanya beliau dilahirkan, itu ditulis dengan rapi, yaitu peristiwa penghancuran Ka'bah. Dan nabi-nabi lain tidak ditulis begitu rapi dan begitu detail. Nabi Isa alaihissalam ketika masa kecilnya, bagaimana itu tidak ada kisahnya. Begitupun Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam kitab Syama'il dijelaskan bahwasanya belajar sirah nabawiyah merupakan sepertiga iman. Karena dalam kitab Ushulus Salasah ada 3 pokok yang wajib kita pelajari dan dipahami. Yang pertama adalah ma'rifatullah, wa ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud din. Dan belajar sirah masuk dalam ma'rifatur rasul. Serta Nabi Muhammad itu sangat mulia. Siapa yang meragukan kemuliaan Rasulullah? Bahkan ketika nanti di hari akhir semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ketika yaumul hisab, seluruh manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau bapak kami, maka mintakanlah syafaat kepada Allah. Maka apa kata Adam? Adam berkata, saya tidak berani, saya pernah berbuat kesalahan dan Allah lah yang langsung menegurku. Maka mintalah kalian kepada Nabi Musa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa dan Nabi Musa pun tidak berani. Dan pada akhirnya mereka meminta kepada Nabi Muhammad. Itu merupakan perkara yang kedua yang mengharuskan kita bangga menjadi seorang muslim. Kemudian ada perkara yang selanjutnya, yaitu perkara yang tiga yang mengharuskan kita itu bangga menjadi seorang muslim, adalah kita mempunyai kitab, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keasliannya sampai hari akhir nanti. Hanya Al-Quran lah yang benar-benar dijaga oleh Allah, keontentikannya, keasliannya. Keaslian Al-Qurannya, tidak ada kitab samawi yang lain yang isinya akan abadi. Allah sendiri yang akan menjamin bahwa Al-Quran itu akan abadi. Taurat sudah Nabi Musa wafat, banyak sekali revisi-revisi. Kitab Injil juga demikian. Ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru, dan lain-lain. Tetapi dalam Al-Quran akan abadi, tidak ada yang bisa merevisinya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketika itu ada sebuah konferensi di Inggris. Ya, ikhwani fiddin, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Ketika itu ada sebuah konferensi di Inggris. Salah satu peserta mengatakan, kita tidak bisa mengalahkan umat Islam kalau mereka masih dekat dengan Al-Quran. Maka salah satu orang atau salah seorang dari mereka berdiri dan menyoba-nyoba Al-Quran. Maka yang tadi mengatakan itu kemudian berkata, bukan itu yang dirusak, karena Al-Quran yang saya maksud yang ada di dalam hati mereka, yang ada di dalam dada mereka. Maka bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Maka dengan cara menjauhkan generasi umat Islam dari kitabnya dengan memajukan teknologi dan membuat Islam terlena dan tidak sempat membaca Al-Quran. Ketika orang dah sibuk memegang HP, itu bentuk upaya untuk menghancurkan umat Islam, teknologi dari barat. Maka kalau Islam tidak mau runtuh, maka kita sebagai generasi pemuda muslim harus bersemangat membaca dan menghafal Al-Quran. Ada seorang panglima besar, Khalid bin Walid. Beliau ketika membaca mushaf Al-Quran, dia menangis dan berkata, "Sakholana angkal jihad, wahai Al-Quran, saya sungguh disibukkan dengan jihad sehingga saya tidak bisa menyentuhmu.
Tapi kalau kita sagholana angkal jihaz, wahai Al-Quran, kami disibukkan dengan teknologi sehingga kami tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menyentuhmu. Selain itu, Al-Quran itu kitab yang amat mulia dan menjadikan apa saja yang berhubungan dengannya menjadi mulia. Semuanya yang dekat dan berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, di sekian banyaknya malam apakah yang paling mulia? Ya, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada malam itu waktu Al-Quran turun. Kemudian dari 12 bulan apakah yang paling mulia? Ya benar, yaitu bulan Ramadan, karena di dalam bulan tersebut Al-Quran itu turun. Kota Makkah yang menjadi kota yang paling mulia di muka bumi ini, karena disitulah wahyu Al-Quran turun. Malaikat Jibril sebagai membawa wahyu. Jibril merupakan malaikat yang mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya, karena dialah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa yang meragukan Nabi Muhammad SAW atas kemuliaannya, beliau sebagai pembawa risalah Islam dan yang diberi wahyu Al-Quran, beliau menjadi nabi yang sangat mulia di antara nabi-nabi yang lain. Bahkan beliau satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan Al-Quran menjadikan hidupnya sangat mulia, menjadikan zatnya itu sangat mulia. Karena Al-Quran sendiri sejatinya mulia dan menjadikan yang di sekitarnya pun mulia. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Nah, satu hal lagi yang menjadikan mulia yaitu kertas. Nah, kertas koran dan kertas yang berisikan lafal Al-Quran itu menjadi mulia. Kertas koran, bedanya kertas koran dan kertas yang berisikan lafal Al-Quran. Kalau kertas koran itu habis dibaca, selesai dibaca, kemudian apa yang dilakukan pasti dibuang atau untuk buntel gorengan gitu ya. Tapi kalau kertas yang berisinya lafal Al-Quran itu tidak akan ada seorang pun yang berani melakukannya dengan semena-mena. Ada yang menemukannya jatuh di lantai kemudian menaruhnya di tempat yang tinggi. Itulah kertas. Kertas itu di situ ada tulisannya Al-Quran, ada lafal Al-Qurannya menjadi mulia. Apakah kita gitu, betapa mulianya kita, maksudnya seperti itu ya. Jikalau kita di dalam hati kita, di dalam diri manusia itu ada Al-Quran, betapa mulianya manusia yang selalu menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran, menjaga hafalannya di dalam dada. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, maka cukup sekian kultum pada sore hari ini. La'allallaha ayaja'alana hada syahra mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.